Halo, kembali lagi sama gue Terry. Jadi di video kali ini gue nggak lagi bikin video workout ya. Sebenarnya gue tadi udah workout dan udah nge-gym juga. Jadi gue dua-duanya sebenarnya over sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi gue lupa videoin gitu guys ya. Tadi sorry banget. Tapi di sini untuk mengganti konten workout gue di day ketiga atau hari ketiga, gue bakal menjawab pertanyaan dari Muhammad Indrawan 1999. Oke, di sini dia nanya ya kan, kenapa kok gua mungkin BB-nya dari 49 ke 55 itu di video gua yang sebelumnya gitu. Jadi dia bertanya asupan makanannya apa bang? Ada tambahan atau normal aja? Nah, di sini gua bakal jelasin mungkin dari segi apa aja yang gue makan atau yang gue konsumsi. Ya mungkin ini nggak setiap hari gue konsumsi, mungkin dalam sehari itu ya hanya sekali atau dua kali kayak gitu. Jadi nggak sesering kayak harus 3 kali itu terus gue makannya kayak gini, enggak, tapi mungkin sekali dua kali dalam sehari kayak gitu. Oke, jadi gue bakal jawab pertanyaan dari Muhammad Indrawan ya. Makasih banget karena udah mau komen di video gue. Gue seneng banget jujur. Ya pada awalnya bikin video ini tuh iseng-iseng aja gitu, nggak kepikiran bakal ada yang komen gitu. Karena video ini kan dokumentasi gue aja untuk transisi perubahan badan gue dalam mungkin 3 bulan sampai 4 bulan atau sampai setahun ke depan gitu ya. Berharap sih gue tetap konsisten sama apa yang gue lakukan gitu ya. Jadi memang gue ceritain dulu lah ya, ceritain dulu kenapa gue kok jadi seperti ini gitu. Jujur aja gue dulu tuh sering banget olahraga di rumah gitu kan, kayak ya push up, sit up, terus back up, dan ya olahraga standar rumahan lah gitu untuk menjaga kualitas kesehatan gue. Nah dari situ semenjak gue dapat pekerjaan yang lumayan memakan waktu juga tenaga, gue jadi drop. Gue jarang olahraga, gue jarang jaga makan, jaga pola tidur. Nah ini sebenarnya yang paling penting, dan stres gue itu udah nggak kejaga banget gitu. Jadi ini adalah salah satu tips ya, gue kasih tahu aja. Yang pertama kalian jaga itu ada beberapa. Yang pertama pola makan, ini penting banget. Yang kedua itu istirahat atau pola tidur kalian. Yang keempat, jangan mudah stres ya, atau pikiran kalian. Jaga pola pikir kalian. Masukin hal-hal positif ke dalam diri kalian. Dan menjaga waktu itu juga penting. Kayak gitu sih, itu yang gue atur sampai sekarang. Terus menjaga olahraga. Nah ini yang gue lakukan lah gitu ya. Gue rajin-rajin angkat beban sekarang, lebih ke beban sih daripada latihan-latihan yang dulu gue lakukan cuma push up, sit up, back up dan lain sebagainya gitu. Apalagi waktu gue jadi atlet dulu itu, wah gue sering banget dan rajin banget untuk olahraga gitu. Meskipun nggak angkat beban ya pada waktu itu, gue cuma latihan ya sekedarnya aja lah gitu, semampunya gue. Jadi di sini gue bakal sharing ya. Di sini mungkin apa aja yang gue konsumsi di setiap harinya gitu. Apa ada makanan tambahan atau bahkan ada yang dikurangi atau ada yang dihindari, ya gue bakal ceritakan di sini. Oke, di sini ya. Yang pertama ya untuk tenaga gue selalu pakai karbo ya. Yang contohnya nasi lah. Karena dari segi keuangan gue sendiri ya, dari segi keuangan sendiri gue sadar diri bahwasanya gue bukan orang yang selalu membeli makanan yang mahal-mahal gitu, enggak. Tapi gue cukup pakai nasi aja untuk karbonya ya, untuk mengganti tenaga. Jadi gue selalu dalam sehari kan gue makan 3 kali, kalau enggak 2 kali itu pakai nasi terus kayak gitu. Dan porsinya gimana bang gitu kan, pasti gitu. Porsinya gimana bang? Enggak, porsinya gue takar pakai apa ya, mangkok kecil gitu ya. Itu porsi standarnya aja, gue selalu pakai segitu aja, nggak pernah gue tambahin, nggak pernah gue kurangi sama sekali. Yang gue jaga adalah pola makan. Ketika gue makan itu jam berapa aja, nah itu yang gue jaga supaya gue itu tidak terlalu lapar. Itu juga nggak baik untuk diri gue ya, itu menurut gue. Jadi semisal gue makan pagi itu jam 9 ya kan, jam 9 pagi. Jadi jam 4 subuh ya, jam 4 subuh sampai jam 9 itu gue biasanya latihan-latihan kecil untuk mengeluarkan keringat yang ada di dalam tubuh atau cairan yang ada dalam tubuh gue keluarin dulu. Jadi ketika bangun tidur gue cuma minum air putih aja. Terus jam 9 kalau nggak jam 8 gue baru makan. Nah
makanya ini gue selalu pakai karbo kayak gitu. Terus jam 12 sampai jam 1 gue makan. Terus sorenya itu jam 4 sampai jam 5 gue makan. Dan malamnya gue nggak makan. Kayak gitu ya. Paling cuman minum banyakin air putih kayak gitu. Terus yang kedua yaitu serat ya. Jangan lupa untuk makan sayur ya yang hijau-hijau lah pokoknya untuk serat kita yang supaya kita tuh cepat kenyang dan nggak selalu pengen makan terus, tahu nggak? Jadi kenapa kok selalu ada sayurnya gitu? Jadi kalau gua sendiri ya, gua selalu pakai itu kangkung, kalau nggak sayur sop, kalau nggak apa ya? Pokoknya yang hijau-hijau lah. Gue lebih suka, oh iya sama ini apa sih, capjay. Nah itu yang paling gue sering makan ya. Jadi gue selalu melengkapi nasi seratnya pakai sayuran hijau ya. Tadi sayur itulah yang gue sebutkan tadi gitu kan. Nah itu selalu ada di setiap gue makan atau menu setiap gue makan. Yang ketiga itu protein. Nah ini nih yang gue mungkin agak banyakin ya di protein karena katanya itu bagus untuk otot gua, untuk pembentukan otot dan massa otot katanya ya. Nggak tahu, nanti mungkin bakal research lagi. Jujur aja gua baru-baru banget belajar gitu, tapi ya ini yang gue terapkan sekarang untuk menjaga pola makan gua. Ya gua ambil itu dari telur, tahu, tempe, ayam. Nah apakah gua selalu beli tiap hari? Nah jawabannya kayak gitu. Jawabannya enggak. Ya pasti kalian nanya, bang kan ayam mahal gitu. Gue nggak makan ayam tiap hari, nggak. Justru gue lebih banyak itu makan tahu, tempe, telur. 3T aja, tahu, tempe, telur. Itu yang gue ulang-ulangi setiap hari. Jadi kan tadi udah ada nasi, ya kan nasinya secukupnya. Terus ada serat, yaitu jadi sayuran supaya nggak cepet lapar juga. Terus untuk ayam ya, untuk ayam biasanya gue kalau nggak 3 hari sekali, ya 4 hari sekali gitu. Jadi nggak setiap hari makan ayam. Dan ayamnya pun gue biasanya ambil bagian dada yang banyak dagingnya gitu. Jadi untuk mengisi protein ya gue ambil 4 itu aja, gue nggak pernah gonta-ganti untuk menambahkan protein gue. Cuma ambil 4 itu aja. Bosen nggak sih? Ya bosen, makanya kalian harus tahu nih cara mengolah makanan ini tuh gimana kayak gitu ya. Jadi supaya kalian nggak bosen makan itu aja atau rasanya itu aja, kalian belajarlah mengolah makanan ini gitu. Jadi 4 ini kalian belajar ngolahnya kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita ambil lemak baik. Nah ini lemak baik agar energi kita itu stabil ya. Kalau gua mungkin nggak setiap hari gua minum jus ya, nggak setiap hari minum jus karena mungkin 2 hari sekali gua beli jus alpukat. Itu toh untuk juga diri kita sendiri gitu. Jadi kalian harus belajar manajemen uang kalian juga gitu. Jadi cara manage uang kalian untuk diri kalian sendiri gitu. Jadi jangan pernah boros dan jangan pernah hemat juga. Jadi terlalu boros juga nggak baik, terlalu hemat juga tidak baik kayak gitu. Jadi kalau gue beli jus alpukat itu biasanya 2 hari sekali untuk menjaga energi gue supaya tetap stabil dan gak gampang capek, gak gampang penat ya, supaya tercukupi juga kayak gitu ya. Dan kalau kalian pengen belajar keuangan, kalian bisa mampir ke channel gue yang satunya, nanti gue bakal taruh linknya di deskripsi ya, supaya kalian itu ketika kalian workout, nge-gym, terus memenuhi protein, terus kebutuhan badan kalian atau kesehatan kalian nggak terlalu boncos lah. Dan gue bakal apa ya, ngasih tahu tips-tipsnya nanti mungkin di channelnya sebelah kayak gitu. Dan selanjutnya makanan atau minuman tambahan sesuai dengan selera, yang penting wajar agar terasa lebih menghargai diri sendiri. Apa sih maksudnya? Nah jadi pilih makanan yang paling kalian suka ya, tapi menurut gue gini, dalam batas wajar. Contohnya kalian suka sama mie misalnya, mie nya wajarnya aja, yang wajar, batas wajar aja, jangan terlalu berlebihan gitu, supaya kalian itu dapat menghargai diri kalian sendiri, supaya kalian itu lebih puas, lebih kenyang, lebih apa ya, lebih happy gitu loh. Jadi kalian makan yang kalian suka kayak gitu. Contohnya kalian suka bakso gitu ya, kalian makan bakso aja, nggak usah tahan-tahan gitu ya. Menurut gua, kalau gua sendiri, gue tidak membatasi makanan gue, justru gue menjaga ya. Gue tidak membatasi tapi gue menjaga, hanya dijaga, nggak usah dibatasi. Kalau gue seperti itu, karena menurut gue ya ibaratnya gini deh, kalian kerja capek-capek untuk makan toh ya kan,
untuk makan. Pasti kalian ya perlu makanan yang kalian suka juga. Kalian misal suka bakso ya kalian beli bakso, kalian suka sate ya beli sate gitu. Tapi jangan dibatasi, tapi diatur. Ingat ya, tapi diatur. Ya, kayak gitu. Terus yang selanjutnya, ini yang paling penting adalah aspek yang menurut gua lebih penting lah dari semua ini gitu, yaitu menjaga cairan tubuh kita, yaitu dengan air. Nah, ini fun fact untuk diri gua sendiri. Jadi gue itu sehari itu bisa habis 3 botol air mineral itu 1,5 liter. Ya itu bisa habis dalam sehari 3 sampai 4 botol, kan gila ya. Ya jadi gue selalu ukur dan takar gue bisa habis berapa dalam sehari. Ternyata ya paling sedikit gue biasanya habis 2, paling banyak gue habis 4. Dan itu udah cukup menurut gue, kayak ya untuk menjaga cairan dalam tubuh gue. Ya kalau mungkin terlalu over ya kita bakal sering kencing. Oh ini kalau gue sering kencing berarti gue jangan terlalu over minumnya, kayak gitu. Jadi jaga cairan tubuh kita juga. Itu sih yang gue lakukan dan gue terapkan dalam kehidupan gue. Ya jadi kalau kalian mau tiru ya silakan, kalau enggak ya silakan, karena gue sekedar sharing-sharing aja di sini supaya kalian tidak penasaran kok bisa sih dari 49 langsung naik ke 55. Ya rahasia gue ya itu aja. Tadi nih barusan aja gue nge-gym, gue timbang itu udah naik lagi 1 kilo, yaitu dari 55 ke 56. Kan lumayan gitu kan. Dan apa aja sih latihan yang sedang gue jalani nanti gue bakal share lagi. Dan untuk workout gue ya latihannya bakal gitu-gitu aja. Ya mungkin kalian simak perubahan dari badan gue, perubahan dari tenaga gue seperti apa, nanti gue bakal sharing ke kalian, bakal cerita ke kalian lagi. Dan makasih banget, ini benar-benar gue seneng banget ketika gue ngelihat komentar-komentar dari setiap video gue, selalu komentar yang positif. Semoga kalian itu juga bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang gue lakukan. Ya kita bareng-bareng lah, ayo kita hidup sehat, jangan pernah malas untuk hidup sehat, dan pikirkan kesehatan kalian dulu sebelum kalian memikirkan hal yang lain, kayak gitu. Semua itu bakal ngikutin di belakang. Oke, mungkin seperti itu aja yang ingin gue sampaikan. Sorry ya. Ya seperti itu aja lah mungkin ya, sedikit yang ingin gue sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. See you next video. Bye bye.